Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, kita tidak sedang berbicara tentang hukum puasa. Kita tidak sedang membahas apa yang membatalkan, apa yang makruh, atau bagaimana teknis niat. Kita akan masuk ke wilayah yang lebih sunyi, wilayah yang jarang disentuh ketika Ramadan datang. Wilayah yang dibedah dengan sangat dalam oleh seorang ulama besar yang hidup hampir 1000 tahun yang lalu. Seorang pemikir yang mengguncangkan dunia Islam, seorang ahli fikih, teolog, filsuf, dan sekaligus sufi, Imam Al-Ghazali. Ketika beliau menulis mahakaryanya Ihya Ulumuddin, beliau tidak sekedar menyusun kitab hukum. Beliau ingin menghidupkan kembali ruh agama. Karena menurut beliau, pada zamannya, ilmu agama sudah ramai dibicarakan, tetapi sepi dirasakan. Orang tahu hukum tetapi tidak mengenal Allah. Orang hafal dalil tetapi hatinya kering. Orang rajin ibadah tetapi jiwanya tidak berubah. Dan disitulah Al-Ghazali gelisah. Beliau pernah berada di puncak karir akademik, mengajar di Baghdad, dihormati para penguasa, disanjung para murid. Tetapi di tengah kemasyhuran itu, beliau merasakan kekosongan yang dalam. Lidahnya mengajar, tetapi hatinya bertanya. Ilmunya banyak, tetapi keikhlasannya terguncang. Krisis itu membuat beliau meninggalkan semuanya. Beliau pergi, menyendiri, mengembara, merenung. Dan dari perenungan panjang itulah lahir Ihya Ulumuddin. Maka ketika beliau membahas puasa dalam kitab tersebut, beliau tidak berbicara sebagai ahli hukum saja. Beliau berbicara sebagai seseorang yang pernah berjuang melawan ego dirinya sendiri. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya mencari Allah di tengah kebisingan dunia. Dan mungkin karena itu, pembahasan beliau tentang puasa terasa begitu dalam. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa puasa begitu istimewa? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Al-Ghazali merenungkan kalimat ini dengan serius. Mengapa puasa berbeda? Salat adalah ibadah, tetapi salat memiliki bentuk. Orang bisa melihat Anda berdiri, ruku, sujud. Bahkan Anda bisa memperindah bacaan ketika ada orang lain. Zakat adalah ibadah, tetapi ia bisa dihitung, bisa diketahui, bisa diumumkan. Haji adalah ibadah, bahkan jutaan orang menyaksikannya. Tetapi puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Anda bisa tampak berpuasa di depan orang lain, tetapi tidak ada manusia yang tahu apakah Anda benar-benar menahan diri ketika sendirian. Puasa tidak punya gerakan, tidak punya suara, tidak punya simbol yang kasat mata. Ia adalah rahasia. Dan menurut Al-Ghazali, justru karena sifatnya yang rahasia itulah, puasa menjadi ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan. Karena riya membutuhkan penonton, sedangkan puasa tidak memerlukan saksi manusia. Bayangkan satu momen sederhana. Anda berada di rumah sendirian, dapur terbuka, air ada di depan mata, tidak ada siapapun yang melihat. Anda bisa saja minum, tidak ada manusia yang tahu, tetapi Anda tidak melakukannya. Mengapa? Karena Anda tahu Allah melihat. Disitulah inti puasa. Puasa adalah latihan kesadaran bahwa Allah hadir meski tidak ada manusia. Dan inilah yang disebut takwa. Takwa bukan sekedar takut. Takwa adalah kesadaran konstan bahwa Allah menyaksikan. Dan tidak ada ibadah yang melatih kesadaran itu seintens puasa. Tetapi Al-Ghazali tidak berhenti pada keistimewaan ini. Beliau kemudian membuat klasifikasi yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf. Beliau membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Namun sebelum masuk ke 3 tingkatan itu, mari kita pahami dulu satu prinsip penting. Menurut Al-Ghazali, setiap ibadah memiliki zahir dan batin. Ada bentuk luar, ada makna dalam. Jika seseorang hanya berhenti pada bentuk luar, maka ia seperti orang yang memegang kulit buah tanpa pernah mencicipi isinya. Puasa pun demikian. Zahirnya adalah menahan makan dan minum, batinnya adalah membersihkan jiwa. Dan kebanyakan manusia, kata beliau, berhenti di zahir. Mereka menahan lapar, tetapi tidak menahan amarah. Mereka menahan haus, tetapi tidak menahan kebencian.
Mereka menahan syahwat, tetapi tidak menahan kesombongan. Maka puasanya sah secara hukum, tetapi belum tentu hidup secara ruh. Disinilah Al-Ghazali mulai membedakan tingkat-tingkat puasa. Tingkat pertama adalah puasa orang awam, yaitu sekedar menahan makan, minum, dan hubungan biologis dari fajar hingga maghrib. Ini sudah memenuhi kewajiban, ini sudah menggugurkan dosa jika dilakukan dengan benar. Tetapi beliau mengatakan, ini baru gerbang. Beliau bahkan mengingatkan tentang sabda Nabi yang keras. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mengapa bisa begitu? Karena puasanya hanya sampai ke perut, belum sampai ke hati. Coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita menjalani Ramadan dengan mudah tersinggung? Berapa kali kita marah karena lapar? Berapa kali kita tetap membicarakan keburukan orang lain padahal sedang berpuasa? Jika itu terjadi, maka puasa kita masih berada di tingkat pertama. Dan Al-Ghazali mengajak kita naik ke tingkat kedua. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan jika selama ini kita hanya menjalankan puasa pada level minimal. Bayangkan jika Ramadan datang dan pergi, tetapi jiwa kita tetap sama. Bukankah itu kerugian besar? Ramadan adalah kesempatan tahunan. Tidak ada jaminan kita bertemu lagi tahun depan. Dan Al-Ghazali ingin kita memahami bahwa puasa bukan sekedar kewajiban ritual. Ia adalah terapi jiwa yang Allah hadiahkan. Puasa memotong rutinitas, puasa menghentikan kebiasaan. Puasa membuat kita sadar bahwa kita tidak sepenuhnya mengendalikan diri kita sendiri. Karena ketika azan maghrib belum berkumandang, kita tidak bisa makan, meskipun makanan ada di depan mata. Itu adalah pelajaran tentang kepatuhan. Dan kepatuhan adalah fondasi kehambaan. Di bagian pertama ini, kita bisa menarik satu kesimpulan penting dari Al-Ghazali. Puasa adalah ibadah kejujuran. Ia melatih kita jujur ketika tidak ada yang melihat. Ia melatih kita taat meskipun tidak ada tekanan sosial. Ia melatih kita sadar bahwa hubungan dengan Allah tidak bergantung pada pandangan manusia. Dan mungkin inilah mengapa puasa disebut sebagai ibadah yang Allah nisbahkan langsung kepada dirinya. Karena ia adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke tingkat kedua dan ketiga puasa menurut Al-Ghazali. Kita akan membahas bagaimana puasa bukan hanya menahan perut, tetapi juga menahan mata, lisan, pikiran, bahkan ambisi hati. Tetapi, apa itu takwa menurut Imam Al-Ghazali? Bagi beliau, takwa bukan sekadar rasa takut. Takwa adalah keadaan hati yang hidup, hati yang peka, hati yang sadar, hati yang memiliki cahaya untuk membedakan mana yang mendekatkan kepada Allah dan mana yang menjauhkan. Dan puasa adalah salah satu cara paling efektif untuk membersihkan cermin hati agar cahaya itu tampak. Al-Ghazali sering menggunakan metafora hati sebagai cermin. Cermin itu pada dasarnya mampu memantulkan cahaya kebenaran. Tetapi dosa, kelalaian dan syahwat adalah debu yang menempel di permukaannya. Jika debu itu tidak dibersihkan, cermin tidak lagi memantulkan apapun. Puasa adalah proses pembersihan itu. Lapar melemahkan syahwat, menahan diri melembutkan ego. Kesunyian Ramadan menenangkan jiwa. Dan ketika hati mulai bersih, ia mulai menangkap sesuatu yang sebelumnya tidak terasa. Ketenangan, kehadiran Allah, kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Inilah yang oleh para sufi disebut zauq, rasa spiritual. Namun disinilah muncul pertanyaan yang jujur. Mengapa banyak orang selesai Ramadan tetapi tidak berubah? Mengapa setelah 1 bulan berpuasa, kebiasaan lama kembali, amarah kembali, lalai kembali, hati kembali keras? Al-Ghazali menjelaskan bahwa puasa tidak otomatis mengubah seseorang. Ia hanyalah sarana. Seperti obat, ia harus diminum dengan benar. Jika puasa hanya menjadi ritual sosial, maka yang berubah hanya jadwal makan. Jika puasa hanya menjadi tradisi keluarga, maka yang berubah hanya suasana rumah. Tetapi jika puasa dijalani dengan kesandaran penuh, maka yang berubah adalah diri. Perubahan tidak datang dari lapar itu sendiri. Perubahan datang dari kesadaran selama lapar itu. Ini penting. Banyak orang lapar,
tetapi tidak semua lapar menjadi suci. Yang membedakan adalah niat dan perhatian hati. Jika selama puasa kita hanya menunggu azan maghrib, maka puasa menjadi beban. Tetapi jika selama puasa kita menggunakan setiap rasa lapar sebagai pengingat akan ketergantungan kita kepada Allah, maka puasa menjadi cahaya. Al-Ghazali sangat menekankan niat. Beliau mengatakan bahwa nilai ibadah terletak pada orientasi hati. Dua orang bisa sama-sama berpuasa. Yang satu hanya menahan diri, yang satu lagi mendekat kepada Allah setiap jamnya. Secara lahiriah sama, secara batiniah sangat berbeda. Sekarang kita masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi. Puasa sebagai jalan menuju ma'rifatullah, mengenal Allah. Menurut Al-Ghazali, penghalang terbesar manusia dalam mengenal Allah adalah keterikatan berlebihan pada dunia. Bukan berarti dunia itu haram, tetapi ketika hati tenggelam di dalamnya, ia kehilangan sensitivitas spiritual. Puasa memotong keterikatan itu. Selama beberapa jam, kita dipaksa keluar dari rutinitas konsumsi. Biasanya kita makan ketika ingin, minum ketika haus, memenuhi keinginan ketika muncul. Puasa berkata, tidak sekarang. Dan tidak sekarang itu menciptakan ruang. Ruang untuk merenung, ruang untuk berpikir, ruang untuk menyadari betapa seringnya kita diperbudak oleh dorongan instan. Dalam ruang itu, kesadaran tumbuh. Dan kesadaran adalah awal dari ma'rifat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika syahwat dilemahkan, akal menjadi lebih jernih. Ketika akal jernih, hati lebih mudah menerima kebenaran. Karena itu banyak orang merasakan bahwa Ramadan adalah bulan yang berbeda. Salat terasa lebih khusyuk, Al-Quran terasa lebih menyentuh, doa terasa lebih dalam. Itu bukan kebetulan. Itu efek dari melemahnya dominasi nafsu. Namun, tantangannya adalah mempertahankan keadaan itu setelah Ramadan selesai. Karena tujuan Ramadan bukan sekadar 1 bulan perubahan, tetapi menjadi titik balik kehidupan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan ibadah sebagai investasi akhirat, bukan hanya rutinitas tahunan. Jika setelah Ramadan kita lebih mudah memaafkan, lebih ringan bersedekah, lebih hati-hati berbicara, berarti puasa berhasil. Tetapi jika setelah Ramadan kita kembali seperti sebelumnya tanpa perubahan apapun, maka ada yang terlewat. Ada satu refleksi yang sangat menyentuh dari pemikiran Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa puasa melatih manusia untuk meninggalkan yang halal demi Allah. Makan itu halal, minum itu halal. Tetapi selama puasa, kita meninggalkannya karena Allah. Jika yang halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah, maka seharusnya yang haram lebih mudah lagi kita tinggalkan. Inilah logika spiritual yang sangat kuat. Puasa bukan sekadar latihan menahan yang haram. Ia latihan meninggalkan yang halal demi ketaatan. Dan siapa yang mampu meninggalkan yang halal demi Allah, maka ia sedang dilatih untuk memiliki kendali atas dirinya. Kendali atas diri adalah fondasi kebebasan sejati. Banyak manusia merasa bebas karena bisa melakukan apapun yang ia mau. Tetapi menurut Al-Ghazali, kebebasan sejati adalah mampu tidak melakukan sesuatu meskipun kita mampu melakukannya. Itulah puasa. Kita mampu makan, tetapi kita memilih tidak. Kita mampu membalas, tetapi kita memilih sabar. Kita mampu marah, tetapi kita memilih diam. Disitulah karakter dibentuk. Sampai di sini kita mulai melihat gambaran besar. Puasa bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah sekolah jiwa. Ia adalah terapi ego. Ia adalah pembersih hati. Ia adalah jembatan menuju takwa. Dan takwa itulah yang menjadi tujuan akhir. Menurut Imam Al-Ghazali, ukuran keberhasilan ibadah bukanlah seberapa khusyuk kita saat melakukannya, tetapi seberapa besar ia mengubah diri kita setelahnya. Puasa bukanlah tujuan, ia adalah proses. Ramadan bukan garis akhir, ia adalah titik awal. Banyak orang menangis di malam terakhir Ramadan, tetapi kembali lalai beberapa hari setelahnya. Mengapa? Karena Ramadan sering diperlakukan sebagai musim ibadah, bukan sebagai pembentuk karakter. Al-Ghazali menjelaskan bahwa amal yang diterima akan meninggalkan bekas. Bekas itu berupa kecenderungan hati yang lebih condong kepada kebaikan dan lebih berat terhadap dosa. Maka tanda puasa yang diterima bukanlah rasa bangga telah menyelesaikannya, tetapi rasa takut apakah ia diterima.
dan perubahan sikap setelahnya. Mari kita jujur. Apakah setelah Ramadan kita lebih mudah menjaga lisan? Apakah setelah Ramadan kita lebih ringan bangun malam? Apakah setelah Ramadan kita lebih sabar ketika diuji? Jika iya, maka puasa telah bekerja. Jika tidak, maka mungkin kita hanya menahan lapar.